Sobat, gimana kabar sobat hari ini? Semoga sobat dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tidak bosan-bosan Jejak Islam mengingat para sobat untuk tekan tombol subscribe supaya Jejak Islam terus berkembang dan selalu hadir untuk memberikan konten-konten yang menarik dan mendidik. Buat sobat yang sudah subscribe, Jejak Islam ucapkan terima kasih. Ainul Mardiah adalah seorang bidadari yang paling cantik di surga yang Allah ciptakan untuk sesiapa yang mati syahid berjuang di jalan Allah. Secara bahasa Ainul Mardiah berarti mata yang diridai, atau setiap pandangan yang melihatnya pasti akan menemukan keridaan di hati. Ketika pagi hari di bulan Ramadan, Nabi sedang memberikan targhib, semangat untuk berjihad, kepada pasukan Islam. Nabi pun bersabda, sesungguhnya orang yang mati syahid karena berjihad di jalan Allah, maka Allah akan menganugerahkannya Ainul Mardiah, bidadari paling cantik di surga. Salah satu sahabat yang masih muda yang mendengar cerita itu menjadi penasaran. Namun, karena malu kepada Nabi dan sahabat-sahabat lain, sahabat ini tidak jadi mencari tahu lebih dalam mengenai Ainul Mardiah. Waktu zuhur sebentar lagi, sesuai sunnah Rasul, para sahabat dipersilakan untuk tidur sejenak sebelum pergi berperang. Bersama kafilah perangnya pun sahabat yang satu ini tidur terlelap dan sampai bermimpi. Di dalam mimpinya dia berada di tempat yang sangat indah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Dia pun bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia pun bertanya kepada wanita tersebut, "Di manakah ini?" "Inilah surga," jawab wanita itu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Apakah Anda Ainul Mardiah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiah. Kalau Anda ingin bertemu dengan Ainul Mardiah, dia sedang berada di bawah pohon yang rindang itu." Didapatinya oleh sahabat itu seorang wanita yang kecantikannya berkali-kali lipat dari wanita pertama yang ia lihat. "Apakah Anda Ainul Mardiah?" "Bukan, saya ini penjaganya. Kalau Anda ingin bertemunya di sanalah singgasananya." Lalu sahabat ini pun pergi ke singgasana tersebut dan sampailah ke suatu mahligai. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya yang sedang mengelap-ngelap perhiasan. Sahabat ini pun memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiah. Saya penjaganya di mahligai ini. Jika Anda ingin menemuinya, temuilah ia di mahligai itu." Pemuda itu pun beranjak dan sampailah ke mahligai yang ditunjukkan. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya dan sangat pemalu. Pemuda itu pun bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiah?" "Ya, benar saya Ainul Mardiah," ujarnya pelan dengan malu-malu. Pemuda itu pun mendekat. Tetapi Ainul Mardiah menghindar dan berkata, "Maaf, Anda bukan seseorang yang mati syahid." Seketika itu juga pemuda itu terbangun dari mimpinya. Dia pun menceritakan ceritanya ini kepada seorang sahabat kepercayaannya yang dimohonkan untuk merahasiakannya sampai ia mati syahid. Seketika itu juga pemuda itu terbangun dari mimpinya. Dia pun menceritakan ceritanya ini kepada seorang sahabat kepercayaannya yang dimohonkan untuk merahasiakannya sampai ia mati syahid. Komando jihad pun menggelora. Sahabat ini pun dengan semangatnya berjihad untuk dapat bertemu dengan Ainul Mardiah. Ia pun akhirnya menemui syahid. Di petang hari ketika buka puasa, sahabat kepercayaan ini menceritakan mimpi sahabat yang mati syahid ini kepada Nabi. Nabi pun membenarkan mimpi sahabat muda ini dan Nabi bersabda, "Sekarang ia bahagia bersama Ainul Mardiah." Meskipun cerita tentang bidadari tercantik banyak dianggap sebagian kalangan hanya cerita saja, tapi wallahu a'lam bishawab. Dalam Al-Quran pun tidak pernah disebut mengenai bidadari tercantik sebab semua bidadari itu cantik dan tak terbantahkan. Tidak ada bidadari paling cantik ataupun bidadari yang tidak begitu cantik. Bahkan di dalam Al-Quran digambarkan bahwa bidadari seperti permata yakut dan marjan. Para bidadari surga sungguh baik hati dan rupawan. Para bidadari surga yang cantik jelita ini tidak pernah keluar dari rumah dan mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka atau penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka dan tidak pun oleh jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda yang artinya, jika salah seorang bidadari menampakkan wajahnya niscaya ia akan menerangi langit dan bumi. Hadits riwayat Bukhari.